Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 promosi kesehatan akan meroleplaykan promosi kesehatan kepada individu tentang penyakit diabetes mellitus. Saya Patrice Ricardo sebagai perawat 1. Saya Bella Natasha sebagai anak Mbak Yola. Saya Yola Peviana sebagai ibu rumah tangga yang penderita penyakit diabetes mellitus. Saya Zahrani Awanija sebagai perawat 2. Saya Mia Alpaheza sebagai ibu RT. Itulah anggota kelompok 4. Langsung saja kami akan meroleplaykan dari hasil diskusi kami. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum Ibu. Ini saya Nasrani dari Dinas Kesehatan, bahwa kami dapat mendapatkan data di RT Ibu ada warga yang terkena diabetes mellitus. Kami akan melakukan penyuluhan ke rumah warga-warga, ke rumah RT Ibu. Oh begitu ya Bu. Untuk membahas lebih lanjut Ibu besok boleh langsung datang ke rumah RT 15 ya Bu. Soalnya ini saya lagi dinas luar Bu. Oh begitu Ibu, saya dan rekan saya akan ke RT 15 menemui Ibu untuk bahas lebih lanjut lagi. Oh baik Bu, sampai ketemu besok ya. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Pak Bu, silakan masuk. Duduk. Baik Bu, kami dari Dinas Kesehatan sesuai kontrak kemarin dengan Ibu untuk bertemu di hari ini di jam 8 ini Bu ya. Nah, di sini kami akan menjelaskan bahwa kami Bu akan melakukan penyuluhan di RT 15 ini Bu ya. Nah, ini menurut data-data yang kami dapatkan. Boleh Ibu cek terlebih dahulu ya. Saya cek terlebih dahulu ya. Oh ini data-data yang kalian dapat dari puskesmas. Iya Bu, dari puskesmas RT ini. Kalau saya setuju saja Pak Bu. Begitu ya Bu ya. Iya. Nah, baik Bu, jika Ibu sudah setuju, di sini kan menurut data-data dari puskesmas ini ada beberapa nama kan. Nah, yang pertama itu ada nama Ibu Yola. Iya. Nah, Ibu bisa nggak antarkan kami ke rumah Ibu Yola tersebut biar kami akan melakukan penyuluhan ke rumah-rumah warga di RT ini. Oh tentu bisa Pak Bu. Kira-kira untuk mau penyuluhan ke rumah Ibu Yolanya kapan ya? Mungkin mau penyuluhannya di hari Rabu. Oh di hari Rabu. Mungkin hari ini Ibu Ketemu Ibu Yola dulu ke rumahnya. Ibu bisa mengantar kami untuk ke rumah Ibu Yola. Oh bisa. Ayo Bu. Ayo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oh, ada Bu RT. Silakan masuk Bu. Iya terima kasih Bu. Masuk. Oh iya, silakan duduk Pak Bu. Masuk sini duduk. Iya. Ibu, ini ada penyuluhan dari Dinas Kesehatan, Bu. Oh, dari Dinas Kesehatan. Dinas Iya. Kesehatan dari mana ya? dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu ini Bu. Nah, begini ceritanya Bu. Oh ya. Menurut kan kami dapat data-data dari puskesmas RT 15 ini banyak yang terkena penyakit diabetes. Nah, salah satunya Ibu juga ya Bu ya. Oh iya, saya emang ada menderita penyakit DM. Nah, karena sudah terdata di data-data yang diperoleh dari puskesmas RT ini. Nah, tujuan kami di sini untuk melakukan penyuluhan ke rumah Ibu Yola. Jadi penyuluhannya ini gimana, hari ini apa mau kapan? Oh, mungkin kita ngontrak ibunya di besok gimana Bu? Besok di jam berapa ya? Di jam 8 ibunya bisa. Iya, kalau mau jam 8 terlalu pagi kayaknya, soalnya saya kan ngurus anak sekolah dulu. Oh. Nanti takutnya saya belum beres-beres. Jam 10-an aja dah. Saya di rumah terus kok, saya emang di rumah aja lah. Berarti bisa besok kan Bu ya? Ya, Di bisa jam 10 ya Bu ya? Ya, jam 10 ya. Ya, mungkin begitu saja untuk
hari ini Bu karena ingin mengontrol ibunya terlebih dahulu. Oh iya, nak nemuin saya dulu. Iya. Baru, oh iya ya. Mungkin kami dan rekan saya besok akan kesini langsung di jam 10 ya Bu ya. Berdua aja. Iya. Oh ya. Berarti biasa ya, jam 10. Baik. Kami pamit ya Bu. Iya, iya. Maaf ganggu waktunya Iya. Ibu. Ya, hati-hati ya. Misi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya. Masuk. Silakan duduk. Ya. Baik Bu, di sini kami dari Dinas Kesehatan yang kemarin yang mengontrak Ibu ingin melakukan penyuluhan tentang penyakit diabetes mellitus Bu yang Iya. sedang marak juga yang kena di RT ini. Mm-mm. Nah, sebelumnya mau perkenalan dulu kayak Bu ya? Iya, kita baru kemarin belum ada. Iya. Belum kenal juga. Iya, boleh. Saya Rani. Oh, Rani. Iya. Dan saya Patris Oh iya. Ricardo Bu ya. Patris. Kami dari Dinas Kesehatan. Iya. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana kita mengenali penyakit diabetes ini. Mungkin kan Ibu nih tahu tapi kurang mendalami tentang penyakit diabetes ini kan Bu ya? Iya, saya kena diabetes juga belum lama, baru-baru ini. Oh. Nah, nanti saya akan jelaskan. Ibu boleh menyimak nanti. Ibu boleh menanyakan atau bagaimana tentang penyakit diabetes mellitus ini ya Bu ya. Mungkin langsung saja Ibu ya. Mm-mm. Nanti sebelumnya Ibu tahu apa itu penyakit diabetes? Kalau setahu saya, diabetes tuh pas diperiksa tuh gula darahnya yang tinggi. Ya betul Bu. Diabetes itu gula darahnya tinggi, naik, nggak bisa dikontrol oleh tubuh. Mungkin langsung saja saya jelaskan. Kita mengenal lebih dalam penyakit diabetes mellitus ini Bu ya. Ya. Ini apa sih itu diabetes? Nah, yang seperti Ibu tanyakan tadi kan gula darahnya tinggi. Iya. Nah, diabetes, apa itu diabetes itu adalah kondisi ketika kadar gula darah itu tinggi, yang terlalu tinggi. Hal ini disebabkan oleh tubuh yang tidak dapat memproduksi cukup insulin. Nah, insulin itu yang mengontrol gula darah dalam tubuh kita, Bu. Iya, saya juga kemarinku kayak ya pokoknya dikasih ini suntik insulin, jarene ikune ben. Aduh, pengen bahasa Jawa, maaf ya nggak ngerti soalnya saya. Ya nggak apa-apa, Bu. Iya, dikasih insulin kemarin tuh katanya suruh apa namanya gula darahnya ben turun gitu. Mm-mm. Ini teman saya, rekan saya juga dari Jawa ini, Bu. Oh, Jawa. Iya, dari mana Jawanya? Jawa Tengah. Ibu Oh, Jawa apa? Tengah. Aku ya sama Podo, Jawa Tengah juga. Temarga. Nah, Bu, diabetes itu disebut juga penyakit tidak menular, Bu. Tapi ini penyakit diabetes ini paling banyak juga yang memakan korban ataupun penderitanya di dunia gitu. Nah, kita lanjut. Di sini ada apa sih yang Ibu tahu tentang tanda dan gejala penyakit diabetes ini? Kalau tanda kata di Puskesmas kemarin sih karena banyak mengonsumsi gula berlebihan ya. Oh, itu penyebabnya bisa juga gitu, Bu. Sering makan makanan yang manis. Iya, soalnya keluarga saya juga emang senangnya makan manis-manis, Mbak. Iya. Nah, itu adapun tanda dan gejala penyakit diabetes ini itu juga disebut dengan 3P, Bu. Yang pertama itu P1 ini sering kencing maupun di siang ataupun malam hari. Yang P2 ini sering merasa haus berlebihan karena sering kencingnya tadi bersangkutan.
Nah, yang ketiga ini sering merasa lapar, padahal dia itu sudah makan berkali-kali di hari itu, Bu. Iya sih, aku juga ngono, sering haus. Iya, Ibu juga Mbak. begitu ya. Oh. Nah, itu ada gejala lainnya seperti badan ibu sering lemah kan? Iya. Nah, itu udah tanda capek. gejala lainnya. Badan sering lemah, Penurunan berat badan. ya penurunan berat badan. Adapun kalau dia udah parah, kalaupun ada luka, misalnya seringnya terjadi di kaki, Bu. Lukanya itu susah sembuh. Itu kan terdapat banyak berita-berita tuh kakinya Iya. yang diamputasi. Tapi kalau alhamdulillah saya belum kan. Belum, nyampe ngapa ya? Ngapa ya kok bisa lukanya di kaki? Karena kalau lukanya di kaki susah sembuh itu karena yang mengantarkan sel-sel untuk mengobati luka ini darah. Nah, darah itu nggak sampai ke kaki, nggak begitu efektif ke kaki. Jadi sel-sel yang untuk mengobati luka tadi sulit untuk ataupun susah untuk ke penyembuhan lukanya begitu, Bu. Oh gitu ya. Iya. Nggak bela, jika kayak ngombe sih. Itu nyuruh anaknya untuk ngambil minum. Oh ya, minum dulu. Haus sesuai ke mau. Rene. Nah, Misi. ya, ngombe sih, ngombe. Iya. Monggo. Minum artinya. Iya. Oh, ngombe. Iki anakku iki, Mbak. Oh, Iki. Bella Iya. namanya. Udah umur berapa? Kelas 6 SD. Iya. Baik, kita lanjut ya, Bu ya. Jenis-jenis diabetes, Bu. Diabetes itu bukan hanya diabetes begitu saja, ada jenis-jenisnya, Bu. Pertama itu ada Banyak diabetes. gitu? Iya, tipe 1, tipe 2, gestasional, dan tipe lain. Apa itu tipe 1, tipe 2? Apa bedanya gitu? Nah, nanti kita jelaskan, Bu. Nah, mungkin saudari Zahrani akan menjelaskan, Bu. Iya. Baik Ibu, tipe 1 itu terjadi karena pankreas yang tidak dapat memproduksi insulin. Akibatnya kerusakan autoimun. Kalau tipe 2 itu munculnya karena tubuh tidak mampu menggunakan insulin dengan baik. Dan memproduksi insulinnya berkurang secara bertahap. Kalau diabetes gestasional itu diabetes yang muncul pertama kali saat kehamilan akibat peningkatan resistensi insulin yang oleh hormon-hormon. Kalau tipe lain itu meliputi kondisi yang lebih jarang seperti MODY, mutasi genetik. Seperti Ibu tadi kan bilang ada genetik ya? Iya, dari ibu Ibu. aku. Iya, Bu. Iya, Nah, intinya, Bu, diabetes tipe 1 itu akibat ada organ di dalam tubuh kita ini disebut pankreas. Pankreas itu tidak maksimal bekerjanya sehingga pankreas itu kan menghasilkan insulin. Nah, pankreas itu tidak maksimal dalam menghasilkan insulin. Itulah kadar gula dalam darah itu tidak terkontrol begitu, Bu. Nah, kalau tipe 2 itu ini sering disebabkan oleh ibunya obesitas, sering makan makanan yang manis atau makanan yang tinggi lemak gitu, Bu. Iya, ibu saya emang sering makan kayak gitu. Kan saya kira enggak meneh, harus dikurangi, Nak. Sering ya, Dek? Iya, enggak sering lagi ya. banget. Nanti kalau ibunya sering makan manis lagi ditegur. Iya, Kak. Nah, yang pertama tadi itu obesitas, sering makan manis. Selanjutnya, ibu tuh jarang berolahraga, Ibu ya? Iya, juga malas banget Ibu. Malas banget. Iya, mageran Ibu aku. Kamu aja gitu kok. Nah, itu ibunya sering stres. Itu Iya, stres stres itu. ini nakalnya nih. Enggak kok. Merengkel. Nah, kalau stres ini ibu mungkin lebih dikontrol lagi karena stres ini nanti bukan hanya meningkatkan risiko diabetes, tetapi kalau ibu stres nanti
ibunya banyak penyakit-penyakit lain seperti hipertensi juga bisa diakibatkan oleh stres, Bu. Jadi hati-hati. Jangan stres, Bu. Makanya nurut sama Mungkin ibu lebih ke jangan dan kurangi stresnya, Bu ya. Nah, kalau diabetes gestasional ini lebih resiko kepada ibu hamil. Yang terakhir ini tipe lain yang ibu sebutkan tadi, seperti ibunya kena diabetes, saya juga kena. Itu menurun dari genetik. Ini beda lagi, kayak penyakit yang menular. Selanjutnya, nah, apa penyebab diabetes ini? Tadi kan ibu sudah sebut nih penyebabnya. Ada makan makanan yang manis tadi kan. Kita akan ini. Nah, faktor yang pertama itu autoimun tadi. Imun kan bersambung nih. Imun, genetik ke orang tua terdahulu. Itu juga mengakibatkan risiko terkena penyakit diabetes ini. Pertama ini, selanjutnya pemicu lainnya seperti tadi stres, berat badan berlebih, dan yang lainnya. Selanjutnya kurang aktivitas tadi, Bu. Ibunya kurang berolahraga, pola makannya juga tidak diatur, sering makan makanan yang manis. Resiko selanjutnya usia, Bu. Usia tuh terkadang juga meningkatkan resiko diabetes ini. Lebih-lebih usia setelah 40 tahun itu lebih rentan terkena diabetes ini, Bu. Iya, saya sama JPR tuh. Udah PR ya. Oh, ngerjain PR. Nah, berikutnya ada bahaya komplikasi jikalau diabetes ini tidak kita tangani dengan segera, Bu. Adapun komplikasi dari diabetes ini, boleh saudari ini akan menjelaskan Apa ini tadi? Gejala. komplikasi dari gejala diabetes. Di sini ada gejalanya, Ibu. Yang pertama itu hiperglikemia. Itu merupakan peningkatan kadar glukosa Ibu yang secara tiba-tiba. Kalau hipoglikemia itu penurunan konsentrasi glukosa serum dengan atau tanpa adanya gejala-gejala sistem autoimun. Lalu gagal jantung, itu kan dimana jantung tidak mampu memompa darah yang cukup banyak, memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan tubuh kita. Lalu itu ada gagal ginjal, itu kondisi medis dimana ginjal mengalami penurunan fungsi yang berprogresif dan irreversibel sehingga tidak lagi mampu mempertahankan metabolisme tubuh ibu. Lalu itu bisa ada penyakit stroke, itu karena gangguan fungsi otak yang terjadi secara mendadak atau vokal atau global berlangsung lebih dari 24 jam. Apa tadi? Hiperglikemia itu kan apa itu? peningkatan. Saya kurang tahu saya kan. Hiperglikemia itu, Bu, bahasa medisnya. Yang bahasa ibu medis. sebut tadi gula darah tinggi, itu yang disebut hiperglikemia. Nota. Ya, nanti hipoglikemia itu kadar gula darahnya rendah, di bawah normal. Jadi kalau tinggi bermasalah, kalau rendah juga masalah. Iya, Bu. Mungkin terkadang sudah diberikan insulin nih, Iya. tapi ibunya nggak makan ataupun sebagainya. Itu juga mengakibatkan turunnya kadar gula darah dalam tubuh ibu. Langsung drop ya. Iya, Bu. Nah, yang tadi seperti gagal jantung, gagal ginjal, dan bahkan sampai mengancam ke penyakit stroke, Bu. Gitu. Jika penyakit diabetes ini tidak ditangani, akan menyebabkan komplikasi yang sebesar itu dampaknya, Bu. Jadi sakit DM terus bisa jadi dampak ke organ lainnya gitu. Iya, Bu. Banyak komplikasi Bahaya ke juga dah ya. Iya. Makanya kita harus cepat untuk menangani penyakit DM ini. Baik, Bu, kita lanjut. Ini ada makanan yang boleh dan tidak boleh ibu makan. Nah, yang pertama itu makanan yang
harus ibu makan, yang boleh dimakan, seperti Nasi jagung. Nah kalau di Jawa Iya. itu kan Iya. nasi jagung ya. Iya, Nah. makan nasi sego jagung. Iya. yang pertama itu cari makanan yang karbohidratnya tinggi seperti jagung, kentang, ubi, singkong. Nah ini jangan digoreng Bu, seperti kentang, ubi direbus biar lebih khasiatnya lebih nggak terurai. Kalau ubi biasanya sering digoreng karena cuma direbus nggak enak, nggak ada rasanya itu. Nanti diolah agar lebih ibunya lebih lahap untuk memakan makanan yang mendukung penyembuhan ibu dari DM ini. Nah kalau hewani seperti daging yang rendah lemak Bu, seperti ayam tuh jangan dengan kulit-kulitnya kalau mau dimasak, karena kulit ayam itu tinggi sekali lemaknya Bu. Tapi saya suka kulit ayam itu soalnya enak. Mungkin lebih dikurangi lagi Bu. Selanjutnya ada ikan seperti ikan kembung dan ikan tongkol, itu boleh dimakan Bu. Seperti serat dari nabati seperti tahu, tempe, mungkin ibu lebih perbanyak makan seperti itu kan, karena kita juga nggak susah menemui yang di warung-warung kan terdekat ada seperti tahu dan tempe itu Bu. Nah yang terakhir ada kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah, dan sebagainya Bu. Iya. Nah untuk sumber seratnya seperti buah-buahan, boleh makan pisang, pepaya, seperti apel, sayurnya yang berwarna hijau dan berwarna kuning juga boleh Bu. Seperti sawi hijau, brokoli, wortel juga bisa Bu, boleh. Nah yang makanan yang harus ibu hindari itu seperti makan makanan yang bermanis tadi, yang tinggi gula, seperti tepung yang berbahan tepung itu seperti roti, mie, itu sebaiknya ibu hindari terlebih dahulu. Kalau hewani ini yang lemaknya tinggi itu nggak bagus untuk penderita DM ini Bu. Seperti nabati ini kacang-kacangan yang diawetkan dengan gula, kayak jajanan-jajanan permen yang sering ibu lihat di warung ada kacangnya, itu nggak boleh Bu ya. Nggak boleh ya. Ya walaupun ada kacangnya itu juga tetap nggak boleh karena gulanya tinggi di dalam. Mempengaruhi juga. Iya. Kalau sumber serat nih seperti buah durian, buah mangga itu mungkin boleh ibu kurangi Bu ya. Oh saya suka durian, nggak bisa dikurangi. Itu kan musiman, jadi ibunya iya sekali-sekali. Tapi sekarang musim durian Ya, jadi ibu harus stop dulu, kurangi dulu makan buah-buahan yang seperti itu Bu. Selanjutnya sayur yang diolah dengan santan, mungkin Jawa kan sering nyantan apa bagaimana Bu. Iya, saya santan-santan lontong kan, iya saya santan. Iya, mungkin santan berbau dengan santan ibu stop dulu untuk tidak agar DM-nya tidak meningkat Ibu ya. Nah, selanjutnya minum minuman yang manis seperti tinggi gula, sirup ataupun gula yang tinggi Bu. Seperti susu kental manis ini tinggi sekali gulanya Bu. Oh, soalnya saya dulu juga emang sering konsumsi kalau pagi-pagi susu putih kental manis. Iya, Bu. Jadi ibu kurangi atau stop dulu untuk minum seperti susu kental manis ini Bu. Iya, karena itu saya anggap sebagai pengganti sarapan. Ya. Mungkin itu saja materi dari penyuluhan kami Bu. Boleh nanti Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Nanti kami akan mengevaluasi kembali apa yang kami sampaikan Ibu, bahwa Ibu ini mengerti atau tidaknya Ibu ya. Nanti kami akan ajukan juga pertanyaan kepada Ibu. Ibu, di sini kita akan mengevaluasi ulang lagi materi yang sudah dijelaskan pada kami berdua tadi.
Oh iya, tapi minum dulu, haus tadi lah panjang lebar jelasinya. Minum dulu, minum. Minum dulu ya Bu ya. Iya, minum dulu. Emang dari puskesmas kalian berdua ini? Iya Bu. Oh, puskesmas yang di situ tuh kan dekat jalan ini besar itu yang di Simpang 3 tuh. Iya, yang sebelah kirinya Bu. Oh iya. Kita lanjut ya Ibu. Nah, Ibu bisa mengulang lagi pengertian dari diabetes itu yang Ibu ketahui? Saya tahu diabetes tuh kelebihan gula darah pada tubuh kita. Iya betul Ibu. Lanjut Ibu bisa menyebutkan tipe-tipe diabetes. Tipe diabetes tuh mau yang apa ya? DM1, DM2 tadi ya? Iya. Iya, Iya betul. Ada 2 apa 3 tadi? Saya tahunya cuma 2. Ada 4. Oh ada 4. Ya, saya tahu cuma DM1 sama 2. Yang ketiga tadi DM gestasional sama tipe lain Bu. Oh iya guys. Nah, berikutnya Bu, apa yang Ibu tahu tentang dari penjelasan kami tadi? Tanda dan gejala orang yang terjangkit diabetes mellitus itu Bu. Kalau saya sebagai penderita tadi tuh emang sering buang air kencing tuh sering terus sehari tuh bisa berapa 5 kali lebih kan. Terus juga emang sering haus, padahal saya cuma di rumah ya gini-gini aja nyapu duduk, tapi saya ngerasa emang sering haus padahal aktivitasnya kan gak berat gitu ya. Tuh. Terus ini makan sering, ini juga makan rasa cepat lapar gitu. Berarti Ibu juga sudah paham apa yang kami jelaskan tadi Bu ya. Iya. Nah, berikutnya bisa Ibu sebutkan komplikasi dari diabetes mellitus ini tadi Bu. Komplikasinya ya tadi bisa ke hipertensi ya, terus ke Iya, ginjal, terus ke jantung juga. Iya. Itu Bu komplikasi yang saat kita terkena diabetes Bu ya. Selanjutnya Ibu bisa menyebutkan pencegahan dari diabetes mellitus. Pencegahannya tadi jangan makanannya manis-manis yang ada gulanya tinggi, terus juga jangan makanan yang kayak lemak-lemak berlebihan hewani tadi kan, kayak santan apa tadi. Gaya hidupnya juga harus sehat, jangan banyak mengonsumsi minyak-minyak yang berlebihan, banyak-banyak makanan sayuran hijau yang berserat. Betul Bu. Nah, yang terakhir Bu, Ibu menyebutkan ulang makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan menurut penjelasan saya tadi Bu. Makanan yang tidak boleh dimakan kan kayak hewani tadi, tinggi lemak kan. Terus makanan yang gula kandungan gulanya tinggi kayak susu tadi, seperti kata masnya tadi kan, susu. Terus ini kalau makanan yang boleh dimakan kayak rebus-rebusan kayak tempe, tahu kan gitu. Kalau ada ubi kayak ubi tadi jangan digoreng, kalau bisa diolah, direbus gitu. Betul Bu. Mungkin Ibu telah memenuhi. Baik Bu, Ibu telah memenuhi semua kriteria dari penjelasan kami tadi Bu ya. Mungkin Ibu telah mengerti apa yang kami lakukan untuk penyuluhan ini agar warga-warga di RT ini, terutamanya pada Ibu, bisa mengurangi penyakit diabetes ini Bu ya. Iya. Baik, mungkin begitu saja penyuluhan kami untuk Ibu. Semoga yang kami harapkan kepada Ibu bisa menerapkanlah apa yang kami jelaskan tadi. Semoga Ibu bisa mempraktekkan dan bisa men-sharing juga kepada tetangga-tetangga yang lain, biar bukan Ibu saja yang paham, tetapi orang di sekitar Ibu juga dapat paham dan dapat dampaknya ya Bu ya. Iya. Mungkin kami langsung Kami punya leaflet ini. Oh iya. Ibu bisa baca ulang-ulang lagi biar iya. lebih paham lagi. Nah, itu boleh juga dibagikan Dibagikan. ke tetangga atau yang lain ya Bu ya. Iya.
untuk Makasih juga ya rangkaian Mas. materi yang kami jelaskan tadi Bu. Ya makasih juga ya Mbak, Iya. Mas mau meluangkan waktunya juga di sini mau penyuluhan kepada kami kan tentang penyakit DM nih. Jadi ngerti gitu kan. Mungkin kami langsung pamit aja Bu ya. Ya mau langsung pamit aja. Iya Bu. Cepatnya Bu. Udah. Sebelumnya terima kasih Bu ya. Hati-hati ya. Makasih ya. Mantap. Itulah hasil dari video roleplay kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua, baik bagi kami ataupun bagi penonton. Baik, jangan lupa komen video kami. Jangan lupa like Dadah. dan subscribe. Sampai jumpa.